قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Akui saya jujur-jujurnya Muhammad adalah utusan Allah. Tidak usah dipertanyakan lagi. Itu adalah paku beton dalam hati. Tancapkan sedalam-dalamnya dalam lubuk hati kita bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Batin itu adalah kerjanya tauhid di batin. Salat, zakat, saum kerjanya amal anggota badan. Itu namanya syariat zahir. Kedua, ucapkan kata-kata syahadat itu manakala seseorang ingin masuk Islam. Dan pelajari syahadat itu manakala orangnya telah Islam. Selalu diomongkan, selalu dikatakan, selalu dituturkan, syahadat itu adalah punya kita, bukan punya orang. Karena dengan cara tuturan ini orang mengerti bahwa kita itu adalah seorang muslim. Itu alamatnya kita seorang muslim manakala kita sering mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, buntuti terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari belakang. Jangan angkat suara. Jangan membelakang kepada beliau. Ikuti dari belakang. Itu namanya mutaba'ah. Jangan angkat suara di atas suara Nabi. Kalau Nabi mengatakan A, A. Kalau Nabi mengatakan B, B. Kalau Nabi mengatakan C, C. Tidak ada bantahan sedikit pun juga. Kedatupun akal pikiran kita belum paham apa yang beliau tuju. Tapi mutaba'ah terus. Saya ingat sejarah Abdullah ibnu Umar. Sejarah Abdullah ibnu Umar kalau beliau salat. Salatnya bagaikan tunggul yang bisa burung hinggap di kepalanya, saking tidak bergerak sakit sedikit pun juga. Terpaku badannya di bumi ini, tidak bergerak sama sekali sehingga burung bisa hinggap di kepalanya. Karena mutaba'ah kepada Nabi. Kita selalu mengingat itu. Sementara hari ini banyak geraknya yang tidak gerak salat. Banyak perbuatannya yang bukan perbuatan salat. Contoh, pantang dia mematikan HP-nya manakala dia sholat. HP-nya berbunyi, lepas saja sehingga mengganggu khusyuk. Dualah pemikiran ketika itu, manusia, Allah. Tinggi oleh dia martabatnya. Panggilan orang dari HP dari ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Matikan HP dia tak mau. Paling-paling silent dia. Bergerak di sakunya saja, namun dia tidak akan mematikannya. Apa artinya? Agung oleh dia manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hatinya akan tetap? Bagaimana tubuhnya akan tetap? Tak mau dia. Ini hari ini kejadian. Apalagi ketika dia salat Jumat, orang khutbah dia begini. Dia khutbah, orang khutbah dia begini.
Rusak, benar-benar rusak. Kenapa? Karena mutabaannya pada Nabi tidak ada. Padahal di dalam kitab Sahih Minhajul Muslim dikatakan kalau sebelum takbir itu hilangkan semua yang menggoda zahir dan batin. Habis semuanya menggoda zahir dan batin baru takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ndak HP-nya ditaruh di depannya akan menggoda dia setiap saat karena itu tidak hidup. Itu apa ditaruh akan di tempat sujud. Engkau mandang ke situ. Aina mutaba'atukum ya akhi? Bahagia dengan HP 2-3 tambah kunci mobil taruh di depan, dilihat terus. Mana penglihatannya pada Allah? Hatinya buta. Mana mutaba'anya? Antum punya HP 3-4, silakan tinggalkan dalam mobil antum. Dia ditaruh, bangga dia punya HP besar bagus. Warna-warni. Ya akhi, antum sedang salat apa midik HP? Allahu akbar walillahil hamd. Tak paham saya. Ya Bir. Itu namanya tidak mengikut Nabi kalau kita bantah apa yang dikatakan Nabi. Pakai sutra, kita nak mau pakai sutra. Rasa-rasa tidak penting apa yang diajarkan Nabi itu dah salat sudah cukup. Jangan diganggu lagi, jangan dibatas-batasi lagi. Hati saya kan tergantung pada Allah. Akhil aziz syariat. Keyakinan boleh, syariatnya jangan langgar. Sama yakin dengan syariat itu jalan dia. Itu mutaba'ah. Idza kabbara al-imam fakabbiru. Apabila selesai imam takbir, takbir. Ini baru menyebut Allah Jalla aja baru dia takbir pula. Juga tidak mutaba'ah. Sami Allah kata imam, dia udah berdiri pula. Padahal sami Allahu liman hamidah kata imam, baru dia berdiri. Nggak ada itu. Allah kata imam panjang aja dia turut pula. Padahal barnya batasnya. Nah ini bagaimana? Mutaba'ah apa ini? Habis itu bantu apa kafalora. Coba center dengan YouTube. Nampak? Nggak sekali gitu dia. Situ saja kita sudah tidak lagi mutaba'ah. Padahal iza kabbaral imam fakabbiru. Apabila selesai imam takbir, takbir. Kalau selesai takbir, jangan takabiu. Lui-lui je namanya. Tak pembangkang je. Ambil. Itu yang mutaba'ah. Kalau imam mengatakan waladhalin, dengar A-nya imam baru kita amin. Coba kita intai apa? Cocok aminnya malaikat dengan amin kita. Itu yang kita intai. Bagaimana teorinya? Ketika kita mendengarkan imam nyebut A. Kalau waladhalin sampainya aminnya belakang. Ya Allah, ya Rabbi. Setiap saat dan tengok motor melotot gitu. Pulang tu macam ikut tongkau ke ni. Ndak faham dah lah tu 70 ampere umur. Ndak cuma ngeroti salat dah. Mayang je bau. Ya Allah. Nah, bagaimana syahadatnya? Golak engkau lepas salah lo golak je lah tu. Tongkau tu payah deh. Yang keempat, tasdiq. Benarkan berita yang gaib, yang lampau dan yang akan datang. Tidak meramal. Berita Nabi itu sahih, yang dahulu yang akan datang, sekarang akan datang itu sahih. Jangan meramal.
Kita bantah kata Nabi dengan ramalan kita, enggak cocok. Bapa maju akidah contoh duri. Lepas tahun tak je bobo-bobar. Tak paham-paham, tak yakin yakin. Apa cara? Apa tak jalan dia? Dia abu je sepermi. Masak je sepermi. Berat sekali. Benarkan berita Nabi. Jangan dibantah dengan ramalan. Sudah itu bercelotil, kan kebetulan topik ke topik je dia biar. Sebenarnya diramalkan itu topik. Akhi, keadaan dunia ini sudah ada gelombangnya. Radio itu sudah ada gelombangnya. Buka saja gelombang ini, ketemu dia. Itu alamat itu dunia, berubah-ubah. Tapi berita Nabi tidak pernah berubah. Sahih dari awal sampai akhir. Tidak ada yang tahu masalah gaib kecuali Allah, kata Nabi. Kita tidak bisa diramal kini sesuatunya. Yang gaib itu payah. Ramal aja selesai. 20 tahun akan datang kiamat. Akhir besok gompo. Hari itu hujan. Ramal saja. Kata Nabi, itu gaib tidak tahu, yang kamu yang tahu kecuali Allah. Jalani aja. Itu basi buit dia meramal. Mutabaannya mana? Ini keyakinan, akhi. Bukan kebetulan-kebetulan. Jadi benarkan berita Nabi dari yang gaib, yang lewat dan yang akan datang. Asal hadis sahih yang diajarkan oleh buya kita Dasman, sahih hadis masalah gaib, sam'an wa ta'atan. Paham? Ya, antum tidak akan mengangkat suara di atas suara Nabi.